Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Mira ya. Bagaimana keadaannya pagi ini? Adakah sehat? Alhamdulillah, kesehatan adalah nikmat Allah yang patut kita syukuri. Bagaimana caranya? Ya, tentu dengan menjaga kesehatan kita masing-masing. Hari ini anak ibu kelas 6 akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku pada pembelajaran ke-6. Oke, sebelum belajar kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Pada pertemuan kali ini, anak-anak Ibu Mira nanti akan belajar. Yang pertama, kita akan belajar menentukan simpulan bacaan. Yang kedua, anak-anak Ibu, kita akan menentukan sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Anak-anak Ibu masih ingat pelajaran kita yang lalu? Bagaimana cara membuat simpulan dari sebuah bacaan? Ya, cara membuat simpulan dari sebuah bacaan adalah yang pertama, baca seluruh teks bacaan dengan seksama. Yang kedua, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Yang ketiga, cari sebab akibat dalam teks bacaan. Yang keempat, gunakan pendapat anak-anak ibu setelah membaca teks. Kemudian yang terakhir, hubungkan bagian pertama dan terakhir teks dengan kalimat anak-anak ibu sendiri. Oke, sekarang kita coba praktik membuat simpulan dari bacaan dulu ya. Anak-anak ibu silahkan baca bacaan berikut ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Ingat kembali cara menentukan simpulan bacaan yang sudah Ibu jelaskan ya. Yang pertama, kita tentukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, ide pokok paragraf pertama adalah, Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap ke sekolah. Kemudian, ide pokok paragraf kedua adalah, ketika akan makan, datang 3 orang teman lainnya. Nah, sekarang anak-anak ibu hubungkan ide pokok paragraf yang pertama dengan kedua, kemudian tuliskan dengan pendapatnya sendiri. Sehingga simpulan dari paragraf ini adalah Edo bingung karena ikan bandeng asap yang dibawanya tidak cukup untuk makan 9 orang. Nah, sekarang anak-anak ibu amati gambar ini. Apa yang terlihat oleh anak-anak ibu di dalam gambar? Ya, di dalam gambar ini terlihat ada Dayu, Beni, Siti, Lani, dan Edo sedang duduk bersama mengelilingi meja makan. Kemudian apa yang terjadi pada Beni? Wah, Beni ternyata lagi memegang perutnya. Apakah Beni sakit perut? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita baca cerita syukuran di rumah Udin berikut ini. Siti dan kawan-kawan diundang oleh Ibu Udin ke rumahnya. Ibu Udin mengadakan acara syukuran.
Ibu Udin bersyukur karena kakak Udin yang paling besar sudah terima bekerja di sebuah perusahaan milik negara. Ketika mereka datang, makanan lezat sudah terhidang. Berbagai macam masakan tersaji, diatur dengan rapi di atas seprah makan. Ada ikan gurami goreng, ada ikan bakar, sate ayam, dan aneka kue-kuean. Makanan itu menggugah selera tamu yang datang. Rasanya semua makanan ingin segera mereka santap. Selesai membacakan doa untuk syukuran, Ibu Udin mempersilahkan tamunya untuk menyantap hidangan. Kata Ibu Udin, "Ayo dimakan, jangan malu-malu ya." Semua tamu serentak mencuci tangan dan mulai mengambil hidangan. Benny mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 potong ayam bakar, dan sepotong besar roti isi. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Tetapi Benny mengacuhkan peringatan Edo. Mereka mulai makan dengan lahap. Masakan Ibu Udin memang sangat lezat. Dengan cepat, makanan yang di piringnya dihabiskan oleh Benny. Dia memakannya dengan lahap. Habis makanan yang di piringnya, Benny menambah lagi. Dengan segera dihabiskannya. Benny seperti tidak peduli apakah temannya sudah dapat atau belum. Edo kembali mengingatkan Benny agar makan secukupnya saja, jangan berlebihan seperti itu. Acara syukuran telah usai. Para tamu yang datang sudah pada pulang. Ibu Udin dan saudara-saudaranya berkemas membersihkan sisa hidangan. Piring dan gelas kotor segera dicuci dan dikeringkan. Saat menunggu waktu pulang, Siti dan teman-temannya ikut membantu Ibu Udin dalam berkemas. Seprah makan dilipat kembali, tikar yang terbentang segera digulung, dan lantai pun segera disapu. Ketika teman-temannya sibuk berkemas, Benny termenung sendirian. Dia merasa ada yang tidak beres dengan perutnya. Rasa melilit lambat laun mulai terasa. Benny meringis kesakitan sambil memegang perutnya. Benny segera bergegas menuju kamar mandi. Rasa melilit di perutnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Makan terlalu banyak membuat perut Benny menjadi sakit. Nah, itulah anak-anak ibu cerita tentang Benny yang makannya tidak terkontrol di acara syukuran di rumah Ibu Udin. Nah, tugas anak-anak ibu pada pembelajaran ini adalah yang pertama, sudahkah sikap Benny mencerminkan penerapan sila kelima Pancasila? Yang kedua, seandainya anak-anak ibu diundang makan ke rumah orang, bagaimana sebaiknya sikap kita ketika memenuhi undangan makan di sana? Yang ketiga, praktekkanlah ketika makan siang nanti bagaimana sikap anak-anak Ibu Mira ketika mengambil makanan di rumah yang mencerminkan penerapan nilai sila kelima Pancasila. Yang keempat, bacalah teks bacaan syukuran di rumah Udin dengan seksama, kemudian tulis simpulan bacaannya. Ya, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat anak-anak ibu pahami dan anak-anak ibu dapat menerapkan nilai-nilai sila kelima Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.